8 bulan kemudian, Hasya sudah siap dengan koper kecil dan tas punggung channel pemberian Damian 2 bulan yang lalu. Gadis cantik pemilik wajah polos ini mematut dirinya di depan cermin meja rias kamarnya. Dirasa penampilannya sudah sangat bagus untuk acara prom night selama 2 hari sebagai salam perpisahan dengan teman seangkatannya. Tok tok. Ketukan pintu disertai nampan wajah tampan sang kakak. "Sudah siap?" tanya Daniel, seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari tampilannya kecuali pesonanya yang makin memancar, pesona pria matang. "Mas anterin ke sekolah kamu, naik busnya di sana kan?" Hasya mengangguk cepat, "Iya, naik busnya di sana." Ini juga Hasya udah diteror sama Dinda. Daniel tidak bertanya lebih apalagi kalau sudah menyangkut sahabat karib adiknya itu, gadis super aktif dan cerewet. "Mas!" panggil Hasya, dia menatap kakaknya penuh harap membuat Daniel mengerutkan keningnya bingung. "Nggak apa-apa kan kalau Dinda nebeng?" "Maksudnya?" tanya Daniel kurang paham. "Dinda nggak mau bawa motor karena kan kita perginya naik bus, boleh jemput ke rumahnya kan terus mas anterin kita ke sekolah." Daniel menghela napas, ada-ada saja akal-akalan anak remaja yang sudah 18 tahun ini. "Bukan rencana kamu buat jodoh-jodohin mas kan?" Hasya menggeleng cepat, "Ini bukan rencananya sungguh. Dinda sendiri yang meminta dijemput dengan alasan malas bawa motor dan malas pakai ojek soalnya panas, terus bilang kalau pakai taksi online nanti mahal karena macetnya Jakarta. Iya solusinya nebeng di Hasya, sudah gratis dapat bonus supirnya good looking lagi." "Iya sudah." Putus Daniel, dia mengambil koper sang adik dan membawanya keluar. Semuanya sudah dibawakan, obat alergi, obat anti nyamuk, kapas luka. "Mas, aku mau pergi senang-senang loh, bukan mau pergi ikut latihan pramuka," ucap Hasya memotong perkataan Daniel. "Hanya waspada, siapa tahu kamu butuh." "Masnya yang aneh, ini nginepnya bukan di hutan tapi di villa gitu." "Udah pasti aman, nyaman, tinggal terima tidur." "Iya sih, tapi yang namanya khawatir bisa apa? Mas cuma waspada, kalau kamu luka bagaimana? Mas kan nggak di sana untuk bisa langsung bantuin kamu." Hasya menahan senyum, dia sudah besar, sudah bisa mandiri kok. Tapi perlakuan Daniel seperti Hasya ini anak usia 5 tahun saja. Memasukkan koper perlengkapan yang dibawa Hasya ke garasi mobilnya, Daniel kembali untuk mengunci pintu dan memastikan semuanya aman. Mas, kemarin ada cowok yang lewat. Nanyain alamat, tapi kok bola-bali sampai 5 kali. Aku tanya cuma diem, kan gak enak gak sapa soalnya berhenti di depan gerbang." Daniel menghentikan tangannya yang akan menaruh kunci rumah di tempat biasa, dia justru memasukkan kucing rumahnya ke saku celananya. "Kemarinnya kapan?" "Kemarin banget," dia nanyain Mas. Hasya bilang rumahnya di sini, dia malah cuma diem aja bolak-balik pakai motornya sampai 5 kali, aneh kan Mas? Daniel tersenyum tipis, mengusap rambut adiknya yang halus dengan lembut. "Orang iseng kali, tapi kamu harus hati-hati. Siapa tahu itu copet yang pura-pura kenal sama kita." Hasya mengangguk, makanya kemarin Hasya cuma berani tanya tanpa bukain gembok gerbang, takut. Katanya. Tanpa Hasya melihat kalau air muka kakaknya sudah berubah, tidak sehangat tadi. "Masuk mobil Gi cepetan." "Iya," ucap Hasya, mengikuti perkataan kakaknya. Daniel mengambil handphone di saku celana sebelah kanan, dia mengirim SMS pada Kenan mengenai laki-laki yang Hasya maksudkan. Memang sebelum Damian pergi ke Aussie pun, rumah Daniel mendapatkan teror dari orang tidak dikenal itu. Tapi pelakunya sudah ditangkap atas bantuan Kenan dan sahabat, dan Daniel pikir masalah sudah selesai sampai Hasya mengatakan kalau ada orang lain yang memperhatikan gerak-geriknya. Sebenarnya apa masalah orang itu denganku dan Hasya? Lirihnya bingung.
Lapangan SMA antar bangsa begitu ramai oleh siswa-siswi, mereka menunggu bus yang akan membawa ke penginapan dengan sangat excited. Di dalam sebuah bis terdengar suara handphone yang berbunyi. Hasya segera mengangkat telepon tersebut. "Kasih handphonenya, gue mau ngomong sama guru lo." Ini udah mau berangkat, gurunya juga ada di bus lain. Damian menatap penuh intimidasi padahal ini hanyalah video call tapi mendadak horor. "Oke, jangan nakal, jangan tebar pesona, gue awasin." Dinda terbatuk-batuk, anjir si Damian bikin kaget aja sama ucapannya. "Iya enggak kok. Ingat sayang, lo udah tunangan sama gue. Cincin dipakai kan?" tanya Damian. Hasya mengangkat tangannya, memperlihatkan cincin pertunangan mereka. Damian mengangguk mengerti, "Gue tutup dulu." Hanya itu dan panggilan video mereka selesai. "Anjir posesif banget jadi cowok," kata Dinda. Hasya hanya bisa tersenyum, mau nolak juga percuma. Udah terikat begini. Tak lama sesampainya di penginapan, Hasya tertawa. Dia ikut menari-nari riang bersama teman-temannya yang lain. Malam ini menyenangkan sekali, baru kali ini Hasya merasa sebebas sekarang. "Gimana, seru kan?" tanya Dinda, napasnya terengah-engah saking semangatnya dia. Hasya mengangguk cepat, "Seru banget, baru kali ini aku ngerasa senang ini. Makanya sekali-kali tuh lo harus keluar kandang, keterlaluan banget si Damian ngurung lo." Hasya hanya tersenyum saja, ya mau gimana lagi. Takdirnya memiliki tunangan posesif yang bahkan dengan nyamuk saja bisa cemburu. "BTW Kak Karel masih hubungin kamu?" Dinda mengangguk, "Tiap hari tanpa libur, heran banget gue. Udah gue blokir nomornya malah pakai nomor lain, gitu aja terus sampai gue bosen blokirin nomor." Hasya tertawa. Tidak ada kata menyerah emang bagi Karel demi maaf Dinda. "Balikan aja sih, kayaknya Kak Karel emang senyesel itu udah selingkuhin lo." Dinda sebenarnya mau, tapi kalau inget gimana Karel yang bohongin dia. Dinda jadi mikir ulang untuk balikan, dia masih trauma. Cowok selingkuh satu kali itu bakalan terus selingkuh Sya, soalnya selingkuh itu penyakit. Tapi nggak ada salahnya kamu kasih kesempatan satu kali, cobain aja dulu, ucap Hasya. "Ah nggak mau gue, lo mana tahu rasanya diselingkuhin. Gue pokoknya masih mikir panjang kalau sama Karel. Meskipun dia cinta pertama gue tapi gue nggak mau bodoh cuma gara-gara perasaan gue ini." Hasya hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya, mau maksakan bukan dia juga yang jalanin. "Gimana senangnya kamu aja, aku nggak mau maksa. Pokoknya kamu mikir itu yang terbaik aku pasti dukung." Dinda tersenyum lebar, "Ututututu, sahabat gue ini mendadak jadi so sweet banget. Peluk dong." Hasya tertawa keras, beruntung teman-temannya yang lain tidak ada yang sadar karena keasikan mereka sendiri. "Tapi sebagai bonus, kenapa nggak lo kasih aja abang lo ke gue? Ye ada-ada aja kamu, dikira mas aku barang apa?" Kini gantian Dinda yang tertawa enggak. "Mas lo itu menggoda iman gue Sya, berasa dunia novel gue jadi kenyataan kalau nikah sama dia. Mas aku nggak suka sama yang umurnya jauh beda sama dia. Ini nih kamu sama mas aku beda 10 tahun. Umur cuma angka Sya, gue pelet abang lo, terus tinggal giliran dia deh yang tergila-gila sama gue. Atau perlu gue pasang susuk biar dia terpesona sama gue. Gila aja nih ide, tapi boleh dicoba. Maksudnya jangan ditiru. Sama ilmu hitam bikin cepet mati Din, mending lurus aja tapi enak." "Iya emang lurus itu enak, yang belok malah nggak enak." Ini Hasya maksudnya lain, Dinda juga maksudnya lain tapi kalian ngertikan maksud Dinda itu. "Ah udahlah, ayo nari lagi. Sebelum nanti pacar lo tahu terus kita digantungkan bahaya banget tuh." Hasya tersenyum, "Iya semoga Damian tidak tahu. Kan bahaya banget kalau sampai tahu, udah NC hidup Hasya."
Sementara itu di seberang sana, Anda bercanda dengan saya? Daniel menatap tajam Abraham. Apa-apaan ini? Diberi hati minta jantung. Anda terlalu memanjakan anak Anda itu hingga dia terlalu keras kepala. Anda pikir semuanya akan selesai hanya karena uang. Saya tidak beranggapan semua masalah akan selesai hanya karena uang, balas Abraham. Lalu apa ini, lelucon? Ucap Daniel, membungkam Abraham. Abraham tahu ini salah, tapi bisa apa dia? Damian terlalu keras kepala, tidak sanggup juga Abraham menolak karena alasan dia yang dulu selalu mengabaikan sang putra. Dengar, saya tidak mau dan saya tidak akan sudi dengan rencana gila keluarga Anda ini. Daniel berdiri, tatapannya nyalang ke arah Abraham. Dulu saya menghormati Anda, tapi semakin kesini kebusukan keluarga Morgan terlihat jelas. Keluarga sakit. Abraham tidak marah, nyatanya ucapan Daniel memang benar. Keluarganya adalah keluarga sakit. Menghela napas lirih, Abraham memejamkan mata untuk menenangkan pikirannya sendiri. Damian. Lirihnya, tidak habis pikir dengan permintaan aneh sang putra. Beberapa saat kemudian, Tuan Muda. Dia kaget tentunya, buka pintu wajah tampan tuan mudanya yang menyambut. Damian hanya meliriknya sedikit, bertambah umur laki-laki makin tidak karuan dalam bertindak. Semakin tidak ada aturan, apa karena efek kekuasaan yang Manuel janjikan. Mana papa? Tanyanya. Tuan besar. Jangan panggil gue tuan muda lagi, gue ponakan lo. Tidak mendengarkan sampai akhir ucapan dia, Damian melangkah menuju lift di rumahnya. Dia butuh istirahat sebentar sebelum menyusul Hasya. Dia menghubungi Abraham. Mengabari tuan besarnya itu bahwa Damian pulang lagi, padahal hampir setiap bulan laki-laki itu menjadwalkan diri untuk bolak-balik Indonesia, Aussie. Mendapatkan kabar dari Gia, Abraham yang masih di kantor tentu kaget. Pusing dengan tingkah Damian yang semakin semena-mena. Dengan terpaksa, berkas yang masih menumpuk dan butuh tanda tangannya harus dia tunda. Anak ini, geramnya. Beranjak dari ruangannya, Abraham keluar tanpa membalas sapaan asisten dan sekretarisnya. Tatapan tajam ke depan dan membuat asistennya tidak berani berkutik di belakangnya. Saya bisa menyetir sendiri. Tuan, sebaiknya saya saja yang menyetir. Anda tidak boleh menyetir dalam keadaan emosi seperti sekarang. Kamu yang menghidupi saya dengan gajimu atau kamu yang hidup atas uang saya? Maafkan saya tuan. Lirihnya, menunduk menyesal dengan ucapannya barusan. Kunci. Pinta Abraham tidak ada lembut-lembutnya. Setelah kunci mobilnya berada di tangannya, Abraham segera pergi meninggalkan kawasan kantornya. Membiarkan sang asisten hanya menatap kepergian sedan hitam itu. Sepanjang perjalanan, Abraham sesekali menghubungi Damian yang sialnya anak itu sengaja menonaktifkan handphonenya. Rasanya hampir gila. Gumamnya lirih. Aku sudah besar Grandpa, tidak perlu penjagaan ketat. Ucap Damian, dia membuka bajunya karena merasa gerah ditambah dengan omelan Manuel. Grandpa banyak bicara, Grandpa sudah akan mati. Cukup siapkan diri saja, jangan urusi Damian. Katanya tidak suka. Manuel bukannya tersinggung, dia hanya tersenyum tipis dengan bentakan sang cucu. Ingat Damian, tanpa Grandpa kamu bisa apa? Jangan meragukan Damian, kalau bukan karena Damian satu-satunya Damian malas harus berurusan dengan yang namanya harta turun-temurun. Manuel tertawa, meski sekarang kondisinya tidak sebagus dulu. Mungkin efek dari Sarah yang menghilang tanpa kabar hingga sekarang, wanita itu hilang bagai ditelan bumi. Tidak ada jejak, Manuel padahal mengarahkan semua bodyguardnya untuk mencari Sarah. Berkeliling dunia hanya itu tapi tidak, hasilnya tidak ada hingga kini. Grandpa memikirkan wanita itu, sialan.
Wanita itu mengusik kakek tua sepertimu, ucap Damian menyadarkan Manuel dari lamunannya. Jangan kasar begitu, Sarah adalah wanita baik. Wanita baik yang membuat seorang anak kecil trauma. Sarkas Damian. Laki-laki ini menatap tajam sang kakek. Meski hanya lewat video call, tapi Damian melihat jelas wajah kakeknya yang merindukan wanita ular itu. Dia hanya sampah, tanpa kekayaan keluarga Morgan. Dia bisa apa selain mengemis atau bahkan menjual dirinya sendiri? Damian, bentaknya. Faktanya begitu, balas Damian. Berak. Damian menoleh cepat pada pintunya yang terbuka kasar. Dia tersenyum miring akan kehadiran Abraham yang jauh lebih awal dari perkiraannya. Damian sibuk, ucapnya lalu mematikan sambungan video call-nya dengan Manuel. Damian, bentak Abraham. Santai aja kali, Damian gak budek. Berapa kali papa bilang, dewasa Damian dewasa. Kamu harus bersikap dewasa. Kamu kira kamu masih anak kecil usia 5 tahun hingga melakukan segala tingkah bodoh seperti ini? Turuti apa mau Damian, maka Damian tidak akan berlaku seenaknya seperti ini. Kamu gila, kalian masih terlalu kecil untuk menikah. Hasya masih terlalu muda, kalian masih memiliki ego yang tinggi untuk saling mengalah dan bisa-bisanya kamu menginginkan pernikahan. Suara Abraham menggema di kamar Damian yang sunyi. Damian gak mau tahu, pokoknya papa harus bilang ke Daniel untuk merestui pernikahan kami. Gila, anaknya ini sudah sinting. Kamu sinting Damian, kamu benar-benar sinting. Damian tersenyum tipis, dia mengangguk. Astaga, senyuman itu, senyuman psikopat. Kamu tahu, perasaan kamu ini bukan cinta Damian tapi obsesi. Apa kamu tidak takut kalau Hasya akan menjauh karena sikap kamu ini? Damian menatap Abraham tidak suka, jangan berlagak seperti manusia suci, darah papa mengalir deras pada Damian. Abraham seperti mendapati bom jatuh di atas kepalanya, ini adalah karma. Damian tahu semuanya, Damina, Sarah, dan Gia termasuk masa lalu seperti apa yang kalian miliki. Abraham terdiam, bagaimana Damian tahu tentang Damina? Berpura-puralah seperti manusia suci, asal papa tahu kita adalah orang yang sama tapi berbeda generasi. Kalimat demi kalimat yang Damian ucapkan terasa deja vu saat dimana dulu kalimat itu dia ucapkan juga pada Manuel saat menghamili paksa Damina. Buah karma, Abraham mendapatkannya sekarang pada Damian. Beberapa saat kemudian, Damian membuang patung rokoknya, Damian tersenyum tipis. Tunangannya terlihat bahagia di tengah-tengah teman-temannya, dan itu membuat Damian sedikit marah. Mengirim SMS pada Hasya, gadis mungil itu hanya melihatnya tanpa berniat membalasnya. Damian kembali tersenyum, senyuman yang mengandung banyak arti. Gila lo, tiba-tiba pulang ke Indo tanpa info. Terus datang ke rumah gue dan ngajak ke sini, masuk hutan cuma buat mantau villa yang diisi sama anak SMA. Ujar Karel, laki-laki yang memakai jaket hitam itu mendumel kesal. Tadinya dia sangat excited gara-gara Damian yang datang ke rumahnya dengan ajakan ke villa untuk liburan. Kapan lagi kan ya, seorang Damian yang notabene-nya laki-laki cuek tiba-tiba perhatian dengan sahabatnya. Tapi berekspektasi terlalu tinggi pada manusia juga salah, apalagi pada Damian. Sangat salah. Bukan liburan enak di villa, lah ini malah masuk hutan belantara cuma untuk memata-matai satu villa yang dihuni anak SMA di Jakarta. Kenapa sih, punya masalah lo sama tuh anak SMA? Tanya Karel, dia juga ikut merokok. Pagi-pagi buta anjir. Ini juga jaketnya basah karena air pagi dari tanaman-tanaman liar di sini. Bentar deh, gue perasaan pernah lihat tuh cewek. Ucap Karel lagi. Yang dia maksudkan adalah Dira,
Ingat sekali dulu gadis itu yang menangis karena usaha orang tuanya dihancurkan oleh Damian kurang dari 24 jam. Goblok, jangan-jangan lo gila pagi-pagi buta datang ke sini cuma buat mata-matai tunangan gue? Jawabnya mulus tanpa hambatan. Karel menganga, jadi ajakan liburan ke villa itu hanyalah sandiwara supaya dia tetap ikut begitu. Kurang ajar nih teman laknat. Tangan Karel gatal ingin menggeplak kepala Damian dari belakang. Ini kayaknya otak lo butuh istirahat deh, kuliah di luar negeri bikin lo nambah mikir banyak. Jangan-jangan otak lo pernah berasap kayak yang di kartun itu lagi. Damian memutar bola matanya jengah, hampir 1 tahun mereka berpisah nyatanya tidak ada perubahan dalam otak Karel yang memang agak sejak dulu. Masuk kampus terbaik di Indonesia nyatanya nggak ngerubah apapun di otak lo ya, orang bertambah pinter lo malah bertambah bego. Kasar banget bang, hati adek kan lemah. Mana bisa abang begitu tega dengan adek bang? Damian ingin muntah mendengarnya, benar-benar bertambah bego memang teman satunya ini. Efek putus cinta nyatanya saraf lo yang ikutan putus. Ucapan Damian yang terlalu fakta membungkam Karel, dia fokus lagi mengintai para anak SMA yang tengah duduk manis menikmati suasana pagi villa di tengah hutan. Bukan di tengah hutan banget kok, masih mudah mencari jalan transportasi atau rumah warga. Cuma villanya didesain dengan tema hutan gitu agar pengunjung merasa lebih rileks saat berlibur ke sini. Jadi kita tidur di sini nih nanti. Nggak mungkin dong 24 jam gue cuma pelototin tuh anak SMA. Kayaknya pilihan salah Damian mengajak Karel yang mulutnya tidak bisa diam, persis seperti emak-emak yang dapat gosip baru. Ngomong sekali lagi, gue jadiin kepala lo jadi kaki. Ancam Damian, dia melirik Karel dengan lirikan setajam katana yang siap memusnahkan musuhnya. Karel menutup mulutnya rapat-rapat. Kalau perlu dia gembok dan jadiin berangkas supaya tidak menjawab Damian yang sekarang dalam mode sensian. Senggol dikit bacok, gitu kayaknya perumpamaan yang tepat.